Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Mungkin MOP lovers di rumah pada bingung nih, kok bukan Ayah Ruben hostnya? Jadi, spesial di episode kali ini ada saya Tommy Adiatma dan Kenta Yamaguchi. kita berdua akan menemani Sisi Dunia di malam hari ini dengan topik yang akan bikin MOP lovers di rumah merinding. Nah, tentunya kita nggak cuma berdua, tapi pada malam hari ini kita kedatangan Kang Atmo Wijoyo, di mana beliau ini adalah praktisi supranatural yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Sisi Dunia pada malam hari ini. Selamat malam, Kang Atmo. Halo, selamat malam. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang masih menjadi fenomenal, yaitu tentang ilmu kebal. Ilmu kebal adalah salah satu bentuk ilmu gaib yang sering dimanfaatkan untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam yang ditujukan untuk melukai tubuh. Namun, untuk mendapatkan ilmu kebal ini tidaklah mudah, melainkan ada ritual yang harus dilaksanakan agar ilmu kebal ini bisa berfungsi dengan baik. Dan pada umumnya, ilmu kebal ini digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif. Lantas, seperti apa ilmu kebal itu? Langsung aja kita tanyakan sama Kang Atmo. Nah, jadi Kang Atmo, ilmu kebal ini itu maksudnya ilmu kebal yang bisa bikin kita kebal atau gimana sih Kang maksudnya? Untuk ilmu kebal sendiri ini pada dasarnya adalah ilmu untuk perlindungan diri kita terhadap apa saja, terhadap pukulan yang pertama, yang kedua terhadap benda tajam, dan yang ketiga terhadap bencana. Bencana dalam arti apa? Bencana bisa berupa celaka di jalan, mungkin tahu-tahu ditabrak apa gitu, hewan kalau zaman dulu, atau kemudian kejatuhan batu. Jadi seperti itulah ilmu kebal adalah ilmu keselamatan untuk menjaga tubuh kita dari hal-hal semacam itu. Berarti boleh dibilang ilmu kebal ini luas ya, maknanya bisa menghindari kita dari segala macam mara bahaya lah ya. Betul. Seperti itu kurang lebihnya ilmu kebal ini. Emang beneran yang pisau, Pak, aku pegang pisau nih, tusuk nggak sakit, nggak bakal sakit? Tidak akan sakit dan bahkan tidak akan tembus ke kulit. Jadi ini ya, jadi kan itu ada antingnya di sini kan, waktu itu nggak sakit gitu. Tetap sakit, tapi pada waktu itu kita lepas ilmu kebalnya, seperti itu. Zaman sekarang pun masih banyak ya, tradisi ilmu kebal zaman sekarang ini masih dipakai juga sebagai atraksi dan sebagai ritual. Kalau di Bali mereka masih pakai keris, kemudian ditusukkan tidak masuk juga, seperti itu. Kalau lo mau punya ilmu kebal itu gimana sih ini caranya? Jadi banyak banget ilmu kebal ini ya, banyak banget ragamnya. Mungkin dengan ritual yang pertama adalah puasa, tidak makan, tidak minum, kemudian kita melakukan meditasi khusus, dan kemudian ada juga pembacaan mantra-mantra khusus. Seperti itulah kira-kira. Iya, harus puasa ya, itunya susah ya. Sepertinya susah ini puasa. Menahan lapar dulu, nanti suatu saat menahan pisau, seperti itu. Iya. Emang kayaknya udah berapa lama yang belajar ilmu kebalnya? Saya dari SMP kelas 2. Wow. Kira-kira berapa lama belajar bisa jadi ilmu kebalnya? Dulu saya waktu pertama kali belajar ilmu kebal itu hanya puasa 7 hari. Kemudian diberikan makan gotri atau peluru kecil-kecil itu. Nah, kemudian setelah itu dites langsung. Langsung dites? Langsung dites. Pakai senjata tajam, pelepah pisang kan. Kemudian ke badan kita, udah aman, puasa lagi. Itu masih belum selesai. Kita harus puasa lagi 40 hari, kemudian puasa lagi 100 hari. Baru itu permanen di badan kita. Ini loh yang pisau itu yang gede itu ya, kan? Betul, golok parang. Golok itu kan yang pajak laut, yang pegang pajak laut itu kan? Iya, betul. Itu gede banget nih. Nah, Kang Atmo, kira-kira ilmu kebal ini bisa diperjualbelikan nggak sih? Mungkin maksudnya di sini diperjualbelikan ini akan saya perjelas dulu ya. Diperjualbelikan tentu saja ilmu tersebut harus dibeli. Dibelinya dengan apa? Dengan laku kita, dengan puasa kita, terus kemudian dengan tirakat kita dan segala macam. Tapi di kemudian hari sesuai perkembangannya, ilmu kebal ini bisa juga diperjualbelikan dengan mahar berupa uang atau berupa ternak, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Tapi tetap sang pelakunya harus tetap melakukan tirakat dan puasa-puasa itu tadi, seperti itu. Oh, jadi memang prosesnya tuh nggak instan ya, harus prosesnya panjang ya Kang ya? Betul, prosesnya panjang. Ini olahnya siapapun bisa kalau ikut proses, bisa belajar, itu siapapun bisa jadi? Bisa sebetulnya, karena itu di Shaolin juga ada, di Tibet, daerah Tibet, itu juga ada Golden Body. Cara mereka melakukan mudra, kalau di sana istilahnya mudra.
mudranya bagaimana caranya membuat badan kita sekeras besi dan sekeras emas seperti itu. Sama. Tadi kan ngomongin soal bayar mahar nih. Nah, kira-kira di kisaran harga berapa sih untuk bayar mahar tersebut? Mungkin setiap tempat berbeda ya. Oke. Mungkin setiap tempat berbeda. Tapi yang saya dulu belajar di daerah Jawa Timur, mungkin kalau dikonversikan ke uang zaman sekarang ya mungkin sekitar 2 juta lah kira-kira. 2 juta ya? 2 juta untuk modul dan kemudian tata cara pengamalan ilmunya itu. Tapi 2 juta itu belum tentu langsung bisa kan, harus kembali lagi harus ada amalannya itu tadi ya, Betul. ritualnya ya. Betul. Kalau nggak dilakukan percuma. Percuma ya. Percuma. Tapi kita harusnya puasa beberapa 1 bulan lebih kan? Lebih. Kan? Dulu kan Kang Atmo pernah punya pelatihan tentang ilmu kebal seperti ini ya. Nah, kira-kira apa aja sih ajaran Kang Atmo kepada murid-muridnya nih tentang ilmu kebal ini? Tentunya karena saya belajar ilmu ini di berbagai tempat dan berbagai metode, ya. saya ajarkan yang cocok untuk orangnya sendiri. Nanti bakalan terlihat dari auranya, kemudian terlihat dari tulangnya, tulang-tulangnya. Itu nanti kita lihat yang cocok pakai ilmu apa, pakai amalan seperti apa. Mungkin ada yang pakai puasa, seperti yang saya ceritakan tadi. Ada yang pakai wirid-wirid dan doa-doa tertentu. Ya, wirid. Itu. Kemudian ada yang hanya memakai meditasi mudra khusus. Itu dari tradisi Tibetan. Ada yang seperti itu juga. Berarti melihat bentuk postur itu juga mempengaruhi ya? Pengaruh, sangat pengaruh sekali. Nah, ini pertanyaannya dari aku pribadi nih, Kang. Di Indonesia ini kan ada berbagai macam agama nih. Nah, kalau untuk ilmu kebal ini apakah ada khusus untuk agama tertentu atau semua agama bisa mempelajari ilmu kebal ini? Ini sebenarnya kalau menurut guru saya zaman dahulu ya, guru saya mengatakan kalau tata cara agama itu sebenarnya tidak ada masalah karena semua manusia diberikan gen, diberikan kemampuan tubuh yang sama oleh Tuhan dan kemudian untuk kebal itulah yang diaktifkan seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya bisa sekali. Jadi di ini Jepang juga ada. Oh ya, betul Iya, kan? ya kan? Iya betul. Kalau setahu saya di Jepang itu karate ya, dipukul pakai kayu dan kemudian ada telapak besinya. Jurus telapak besi itu ada memang. Ya, jadi itu namanya jujutsu. Jujutsu itu ada karate juga, ada judo juga ada. Itu belajar. Ini olahraga tapi ada ilmunya, ilmu kebal gitu. Iya. Tapi ini kalau ilmu kebal itu bisa tahan berapa lama sih? Ilmu kebal ini kebetulan saya bagi menjadi beberapa sisi. Ada yang tahannya cuma permanen atau yang tahannya cuma sementara. Temporary ya? Iya, temporer aja. Yang tahan permanen ini biasanya dilakukan dengan metode yang sangat keras ke diri sendiri. Bahkan puasanya kalau ada yang namanya disebut di legenda-legenda Jawa, zaman sekarang masih ada ilmu namanya lembu sekilan. Itu puasanya 1000 hari, 3 tahun. 3 tahun? Iya. Itu puasanya bener-bener nggak makan apa-apa atau hanya misalkan ada puasa mutih misalkan atau minum air aja gitu? Betul sekali. Memang ada tata cara tertentu dalam pengamalan ilmu-ilmu seperti itu. Mungkin sedikit bocoran saja ya. Sedikit bocoran saja untuk lembu sekilan. Kita dilarang makan ada tempatnya. Seperti itu aja. Lembu sekilan tuh dalam bahasa Jawa kan lembu tuh kan sekilan tuh sekilo ya, bener nggak? Sekilan itu 1 jengkal. Oh iya. Jadi lembu sekilan itu sapi ya, Sapi, lembu itu iya, sapi, lembu ya, sapi. atau kerbau. Kemudian jika ada orang yang mau memukul dia, maka tidak akan sampai ke badannya, hanya berjarak 1 jengkal dari dia, seperti itu. Oh, lembu sekilan. Jadi langsung mental balik gitu ya? Iya, betul seperti itu. Nah, sepengetahuan Kang Atmo nih, kebanyakan ilmu kebal ini digunakan untuk apa sih, Kang? Oke, ilmu kebal zaman dulunya ya. Kita flashback dulu ke zaman kerajaan-kerajaan. Zaman dulu ilmu kebal ini dipakai untuk menjadi perwira dari kerajaan tersebut. Prajurit zaman dahulu kalau ingin menjadi komandan pasukan atau istilahnya menjadi pimpinan suatu pasukan, katakanlah pasukan Bayangkara Majapahit, dia harus memiliki ketangguhan di bidang bela diri. Salah satunya adalah ilmu kebal. Dan kemudian ada juga di zaman-zaman sekarang ini, ya ini yang agak buruk, dijadikan untuk tawuran yang pertama, dijadikan untuk merampok orang, dijadikan untuk membegal orang. Ini berbahaya juga. Dari fungsi-fungsinya udah mulai bergeser nih ya tadinya. Untuk kebaikan jadi malah untuk hal-hal negatif gitu. Iya. Tapi emang denger-dengar dulu kayak kakek saya nih kan dulu tentara nih, ikut tentara pelajar itu denger-dengar tentara zaman dulu tuh juga mempunyai ilmu kebal nih, bener nggak Kang? Nah, betul banget. Bahkan tentara-tentara zaman dulu bisa dicek di salah satu akademi, yang akademi militer yang ada di Surabaya. Itu bahkan mereka memakai piranti-piranti untuk keselamatan, seperti rompi. Rompinya kain biasa, tapi ada rajaan-rajaan, tulisan-tulisan segala macam. Kemudian ada besi kuning, batu dan segala macam. Karena memang itulah yang apa ya istilahnya, yang memang membantu
paramiliter itu untuk melawan keselamatannya. para penjajah ya. Iya, seperti itu kira-kira. Emang ya, tapi kalau mau belajar ilmunya, ilmu kebalnya, itu boleh nggak sih yang penontonnya bisa yang belajar sendiri? Itu harus ikut gurunya, harus ikut tempatnya gitu kan? Itu emang bahaya nggak kalau belajarnya? Belajar sendiri gitu Belajar ya? sendiri itu bisa nggak? Sebetulnya kalau belajar sendiri akan memerlukan waktu yang lama. Karena apa? Karena kita tidak tahu metodenya. Harus apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, kan tidak baku itu. Jadinya mungkin akan berhasil tapi dengan jangka waktu yang lama. Mungkin juga nggak akan berhasil seperti itu. Jadi enaknya ikut gurunya, ikut Kira-kira seperti itu. harus proses yang benar gitu ya. Benar-benar harus dengan proses yang benar. Nah, kalau aku pribadi sih tertarik nih Kang tentang ilmu kebal ini. Tertarik bukan dalam artian aku ingin menggunakan juga atau mempelajari, hanya ingin tahu nih tentang ilmu kebal. Kang, apakah ilmu kebal ini kita harus berurusan dengan jin ataukah tidak gitu? Ada dua macam juga. Yang pertama yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa kita akan mengaktifkan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita. Tapi yang kedua, ini cara yang lebih instan. Memang ada caranya, kita diisikan makhluk gaib serupa jin seperti itu. Dan kemudian dia akan membantu memperkeras tubuh kita. Seperti itu. Seperti yang kedua ini yang lebih populer ya Kang, karena sering disebut, oh ini ada isinya nih, ada isinya gitu. Iya. Sepertinya kalau zaman sekarang itu yang lebih populer. Lebih cepat Pudar ya? Iya, benar. Lebih cepat pudar. Kalau setahu aku ya, ini budaya Jepang kali ya. Mungkin itu belajar ilmu itu buat yang bisa jadi seperti Tuhan. Iya. Jadi badan Tuhan itu sempurna, jadi bisa tahan apapun. Jadi belajar itu biar bisa dekat badan Tuhan gitu kan. Betul. Kalau di Jepang kan Reiki, energi Iya, dari betul. Tuhan. Betul. Seperti itu yang diakses juga. Oke. Nah, kembali ke topik nih Kang. Tadi kan sempat dijelaskan oleh Kang Atmo, yang kedua tadi kan termasuk diisi ini ke badan kita. Nah, kira-kira sosok apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini yang kalau kita mau pakai ilmu kebal secara instan? Mungkin ada beberapa ya yang bisa diinjek, istilahnya diinjekkan ke badan manusia. Nanti sosoknya itu bisa berupa, kalau orang awam bilangnya mirip seperti genderuwo, tapi bukan. Bukan genderuwo. Itu memang makhluknya seperti itu. Ada lagi yang makhluknya kecil, makhluknya seperti anak kecil, kalau orang bilang tuyul, tapi itu bukan tuyul, itu namanya bajang. Kira-kira sosok bajang tersebut atau sosok yang Kang Atmo sebutkan tadi, apakah bisa digambar Kang? Bisa. Nah, barusan disebutkan oleh Kang Atmo nih sosok bajang. Mungkin yang mau followers di rumah nggak tahu nih sosok bajang seperti apa. Mungkin Kang Atmo bisa digambarkan sosok bajang tersebut. Oke, baik. Saya akan coba gambarkan sosok bajang dan sosok yang untuk ilmu kebal tersebut. Ya. Emang kayak benar manusia beneran ya, matanya ada, Iya. hidungnya ada, bibirnya, mulutnya. Tadi Kang Atmo jelasin sosok bajang ini kan menyerupai tuyul ya, yang kecil seperti iya. itu ya. Tapi bukan tuyul, Bukan tuyul, genderuwo. hanya kecil Iya. yang menyerupai. Ada yang besar juga tadi, yang menyerupai genderuwo. Dia kalau bajang ini, dia ini lebih ganas. Dia lebih agresif ya. lebih ganas, lebih apa ya istilahnya, daripada tuyul dia jauh lebih sakti. Kemudian untuk tempatnya yang paling banyak bajang ini adalah di daerah hutan. Di sebenarnya. hutan. Iya. Mereka mempunyai ciri khas biasanya memegang seperti gada, seperti gada iya, kecil. seperti tongkat gitu ya, palu gitu ya. Ini apa tuh? Ini dari Itu taring sepertinya ya. Iya, ciri khas mereka giginya tajam dan mempunyai taring. Ini bisa melukai manusia nggak? Biasanya kalau anak kecil ya yang sering bertemu ini, biasanya mereka langsung sawan, sakit panas biasanya. Mereka ada yang gondrong, dan kemudian rata-rata rambutnya diikat, tapi kebanyakan yang berada di alam ini rambutnya memang dilepas seperti ini. Kalau bajang ini bajang Dia memakai itu ya, memakai semacam ikat kepala. ikat kepala. Iya betul. Karena yang bisa mengaktifkan yang bisa mengaktifkan ilmu kebal ini bukan sembarang bajang, bukan hanya bajang-bajang biasa, tapi memang bajang yang cukup tua, atau dia biasanya cukup sudah terlatih dalam melakukan tirakat. Karena makhluk-makhluk seperti ini juga bertirakat loh. Tidak hanya manusia.
manusia aja ya. Nggak hanya manusia, makhluk seperti ini juga melakukan tapa tirakat. Tapi sosok Bajang ini apakah termasuk yang terkuat nih di dalam ilmu kebal? Termasuk yang terkuat nggak sih sosok ini? Iya, sosok ini adalah salah satu ciri khas. Kalau di dunia pewayangan, ini adalah kodamnya ya. Kodamnya Prabu Salya. Prabu Salya itu adalah seorang tokoh raja besar. Dan kemudian dia memang jika dia dipotong badannya malah jadi 2. Jika dia dipotong kemudian 2 malah jadi 4 dan seperti itu. Prabu Salya ini nggak bisa mati. Jadi nggak bisa mati ya? Nggak bisa mati. Immortal ya? Iya, betul seperti itu. Dia nanti hanya mau mati atas orang yang dipilihnya sendiri, tidak orang yang akan membunuhnya, seperti itu kira-kira. Dan di sosok pewayangan ada nih sosok Bajang ini? Ada. Asli ada ya? Ada, memang ada sosok Bajang ini. Sosok bayi Bajang namanya. Bayi Bajang. Kalau di bahasa manusianya sekarang bayi Bajang. Padahal ini bukan bayi sebenarnya. Hanya tubuhnya aja kecil. Betul. Ya? Memang badannya saja kecil. Dia makan apa gitu, ada gak sih? Kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi ya, makhluk gaib ini nggak punya pencernaan, jadi dia nggak makan sebenarnya. Tapi mereka mengkonsumsi energi. Tapi kalau energinya dari mana? Dari pohon, manusia, gitu. Jadi kalau diambil energi itu, kalau kemungkinan manusia itu meninggal gitu, ada nggak? Energi manusia meninggal memang ada. Energi manusia saat tubuhnya manusia meluruh itu juga ada yang disebut sebagai pembusukan, seperti itu. Tapi memang energinya memang ada, energi manusia meninggal itu. Berarti sosok Bajang ini nggak akan mungkin ditemukan di perkotaan ya, pasti di hutan ya Saya habitatnya. belum pernah ketemu Bajang di daerah perkotaan. Tapi kalau di daerah pedesaan Masih ada ya. kira-kira perwujudannya seperti ini. Ini saya jelaskan lagi ya, Bajang yang seperti ini. Ya. Mereka biasanya membawa gada kecil, dan kemudian mereka ini bentuknya kecil, tidak besar. Mereka ini segini. lebih kecil lagi. Oh, lebih kecil. Tadi kan Lebih kecil Kang Atmo nyebutnya segini ya. Segini. Segini. Kira-kira memang segitu. Tapi ini makhluk yang mempunyai power, yang memiliki kekuatan dalam bidang kanuragan sangat besar sekali. Bukan hanya kebal, tapi pukulannya juga luar biasa. Pukulannya mereka. Jadi ini khusus makhluk yang dipakai untuk berperang. Seperti itu. Nah, gadanya tersebut senjata utamanya ya? Senjata utamanya biasanya besi kuning gitu. Apakah sosok Bajang ini akan selalu mengikuti orang yang mempunyai ilmu kebal? Enggak. Jadi sosok-sosok seperti ini yang mengikuti makhluk-makhluk yang mengikuti pengamal ilmu itu tidak selalu ikut di sampingnya, tidak selalu seperti itu. Bahkan terkadang mereka butuh vessel atau butuh media ya. Mungkin seperti di cincin, di batu, kemudian ada di sabuk, ikat pinggang dan segala macam. Jadi orang yang mempunyai ilmu kebal tersebut, Bajang ini dimasukkan ke dalam, misalkan contohnya kalung, cincin seperti itu ya. Jadi tidak di dalam tubuhnya ya. Iya, tidak di dalam tubuhnya. Berarti ilmu kebal tersebut bisa hilang apabila benda tersebut dikeluarkan dari tubuhnya atau ditarik. Bisa, tapi mereka masih punya password kedua. Mereka ini, para Bajang ini, kalau para pelaku ilmu kebal sudah mendapatkan ilmunya, mereka akan memberikan password khusus, yaitu namanya mereka. Akhirnya nanti begitu mereka kehilangan bendanya, Bisa memanggil namanya. Dan makhluk ini akan kembali lagi ke pemiliknya. Seperti itu kira-kira. Serem banget ya Ken ya sosoknya kan. Seru banget nih. Oke, MOP Lovers, hari ini kita udah banyak banget nih dapat wawasan tentang ilmu kebal. MOP Lovers boleh percaya ataupun boleh tidak, tapi dari tayangan ini kita bisa contoh hal-hal yang baiknya. Intinya, segala sesuatu apapun itu jangan dipersalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih MOP Lovers yang sudah menyaksikan Sisi Dunia dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Kang Atmo yang sudah hadir pada Sisi Dunia terima malam hari kasih ini. ya. Terima kasih. Jangan lupa download aplikasi MOP Lovers karena ada banyak program MOP Channel, ada Kenta Manis Channel juga, ya kan? Betul. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di episode Sisi Dunia berikutnya. Bye-bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas
membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.